Dua, tiga. Alumni bicara. Teknik elektro 3,7 sekian. Di teknik elektro itu pokoknya unsur eksat sangat sulit didapat itu 3,7. Lewat saja 2,75 sudah alhamdulillah ya. Indah ya. Teknik elektro mana Dinda? Di Telkom. Bisa mungkin perkenalkan dirinya sebagai publik menunggu. Jadi perkenalkan, nama saya Yusman. Saya alumni dari Teknik Elektro Telkom 17. Teman-teman biasa memanggil saya Yusman. Yusman. Iya. Saya berasal dari Ndreka. Dari mereka ya. Di sana banyak dangke ini. Dangke dengan apa lagi namanya? Makanan kayak kondro itu apa? Nasu Cembar. Nasu Cembar. Putra mereka yang meraih IP kumulatif 3,7 teknik elektro PNUP. Prodinya apa? D3 Teknik Telekomunikasi. Teknik telekomunikasi. Kita bangga mempunyai Dinda yang mempunyai nilai IP kumulatif 3,7, yang 0,3 lagi menjadi 4 ya. Ini harapan besar. Sebagai anak teknik, kok bisa mencapai IP kumulatif 3,7? Apa yang dikerjakan dalam kuliah ini? Ya, untuk semasa kuliah ya saya hanya melaksanakan instruksi dari dosen belajar. Kemudian saya berorganisasi juga. Wah, ini luar biasa. Jadi di samping mata kuliah 3,7 tetap berorganisasi. Menariknya di mata kuliah mana yang Dinda suka? Saya di perancangan jaringan radio. Oh, perancangan radio. Memang dalam kondisi sekarang ini dengan zaman milenium ini masih gunakan radio ini. Jaringannya jadi ini untuk perancangan BTS, Pak. Jaringan BTS. Untuk jaringan BTS. Oh, berarti menyangkut masalah erection suatu jaringan Telkomsel, XL seperti itu ya. Iya, Pak. Apa yang dipelajari itu? Ya, kebanyakan sih kita belajar tentang frekuensi kerja dari setiap ini BTS apa. Frekuensi kerja. Iya, sama survei lokasi juga yang untuk pembangunan yang layak untuk pembangunan BTS-nya. Begitu. Iya. Kan jauh sebelumnya, sebelum kita menentukan suatu BTS, tentukan yang mana posisi titik. Bagaimana cara mengetahui posisi titik dari BTS itu? Iya, itu diadakan survei lokasi, Pak. Jadi misalnya kalau ini kan ada beberapa faktor pendukung dibangunnya BTS, Pak. Ya. Mulai dari segi Panggil penggunanya. katanya. Iya, kata. Ya. Bagaimana itu? Bagaimana tadi? Ya, itu mulai dari dilihat dari segi penggunanya apakah mencukupi, kemudian kontur wilayahnya juga yang layak. Itu semua dipertimbangkan. Kalau begitu ya. Berarti dari kontur wilayah bisa menentukan suatu titik BTS. Ya. Di mana cakupan dari BTS itu berapa banyak server di atas itu, atau operator yang bisa nimbrung di dalam atau disewakan di BTS. Biasanya ada yang dua, Pak. Ada yang dua. Dengan zaman sekarang cenderung ini kan mungkin melalui sistem kabel optik ya. Iya. Apakah BTS itu hilang dengan adanya nanti kabel optik? Saya rasa tetap ada. Tetap ada. Pertimbangannya bagaimana? Iya, karena ini kan jaringan bagusnya untuk semua wilayah tercover, Pak. Jadi Iya. jika dilihat dari fiber optik kan untuk wilayah-wilayah terpencil ini Ya, bisa jadi tidak bisa dijangkau. oh seperti itu ya. Kalau mungkin sekitar kota metropolitan yang menggunakan BTS bisa saja menggunakan kabel optik ya. Iya. Berarti kedepannya mungkin sama halnya dengan jalur kereta di kabel optik. Begitu. Kalau dari SMA-nya dari mana?
Tidak. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Anggeraja. SMA 1 Negeri Anggeraja. Luar Ya, biasa. ya, yang sekarang sudah berubah nama jadi SMA Negeri 1 Anggeraja. Oh, sudah berubah nama. Jadi SMA Negeri 1 Anggeraja ya. Alumni bicara open your mind. Luar biasa. Jusman ya? Ya. Jusman dari Kabupaten Nrekang, SMA Negeri 1 yang meraih IP kumulatif 3,7, 0,3 lagi cukup 4. Di mana sulitnya pelajaran eksat itu meraih suatu IP kumulatif di atas 3 itu tidak mudah. Mungkin tidak, Jusman, giatnya apa dalam belajar tetapi tidak memutuskan juga mata rantai organisasi di kampus. Bagaimana cara bagi waktunya, Dita? Iya, saya rasa di organisasi sudah diajar manajemen waktu. Jadi ya manfaatkan itu untuk ini, kalau misalnya tugasnya yang mendesak, ya tugasnya yang harus didahulukan. Daripada organisasi. Di antara satu kelas itu, satu ruangan bangku kuliah, ada berapa yang mendapat IP? 3 koma. Kalau di atas 3 sih mungkin rata-rata dari setiap kelas. Di atas 3 ya, rata ya. Tapi yang paling tinggi di zamannya, di lektingnya 3,7 ya. Ya, 3,76. 3,76. Berarti 0,24 ya sisanya ya. Di mana mata kuliah yang tidak bisa sampai 4 itu? Yang mendapat nilai 8 atau 9 ya? Ya, kemarin di ini di kewirausahaan. Oh, kewirausahaan, bukan unsur teknik ya. Berarti tidak di dalam kewirausahaannya tidak bisa mencapai 4 ya. Di organisasi apa aja yang diikuti di kampus kita? Saya aktif dulu di UKM Taekwondo. UKM Taekwondo. Oh, luar biasa ini. Hanya satu saja UKM? Iya. Tidak masuk ke BEMA, DEMA, Iya, BEM? tidak masuk. Saya aktif di Organda juga. Oh, aktif di Organda. Nah, ini menarik memang Organda ya. Berarti kan selama ini, dulu kan ini Organda itu hanya di Unhas yang ada. Sekarang sudah ada di PUNP ya Organda? Iya, sudah banyak. Oh, begitu. Sekarang daerah punya Organda juga. Kepanjangan Organda apa sih? Organisasi daerah. Organisasi. Iya. Itu meliputi apa wilayah Organda itu? Ya, berdasarkan daerah sih, misalnya dari Nrekang itu ada namanya HPMM, Himpunan Pelajar Mahasiswa Mesin Rempulu. Maspol. Iya. Oh itu. Tapi Organda kan itu membawakan atas nama kampus. Tentu di sana berbagai macam daerah, berbagai macam suku diatur di Organda. Ya mungkin begitu. Begitu ya. Lingkup kerjanya Organda apa? Kebanyakan sih hampir sama di organisasi kampus. Tapi kita di Organda itu ada ini pengabdiannya ke masyarakat langsung, Oh, ada pengabdian sosial ke masyarakat ya. yang berimpact ke, kita adakan kegiatan-kegiatan yang ada impactnya ke masyarakat langsung. Misalnya seperti apa? Kemarin kami adakan ini workshop teknologi microcontroller. Workshop Iya, workshop teknologi microcontroller. teknologi microcontroller ya. Jadi implementasi ke masyarakat itu bisa paham itu. Bisa Pak. Kami kemarin ini kami buat keran air yang otomatis, jadi tidak mesti kesana Diputar? putar sendiri. Misalnya jam 4 itu terputar, ya program jam 4 terputar sampai sekian detik untuk penyiraman tanaman jangka pendek. Oh, luar biasa ya. Biasanya kan ini kontraktor aja ya, yang terkait masalah mati lampu jam 6 subuh, nyala di jam 6 sore ya, seperti itu ya. Jadi ini berhasil itu. Ya, berhasil. Oh, menarik sekali itu ya, keren itu ya. Jadi membuat suatu controller dari keran air, Iya, pakai valve. pakai timer ya, pakai valve ya. Itu sampai kapasitas berapa kerannya bisa diputar? Kemarin itu sekitar 30. 30
Apa itu? 30 kincir. 30 kincir. Dia bisa memutar secara otomatis. Iya, kan tampungan airnya di atas ya, di gunung. Kemudian pipanya ke bawah. Iya. Kemudian di situ dipasangi ini keran Oh, otomatis. keran otomatis. Yang kincir-kincir yang di kebun itu di bawah bisa terputar. Kalau misalnya terbuka. Oh, jadi memang kincir ini kan dari tekanan air dia bisa berputar, tapi keran air ini secara otomatis terbuka. Itu menggunakan strom ya? Atau tenaga surya? Tenaga surya. Oh, sangat tenaga surya? Hebat, luar biasa ini. Pakai aki. Pakai aki ya. Jadi katakan ini, anggaplah di Indrekang ini mata air yang jauh kan, ya kan? Saya pernah mengerjakan suatu proyek di sana di daerah Pasui sana. Pasui sana. Bawa semen itu menggunakan kuda tiba di lokasi. Tetapi saya menarik itu kontrol pipa ini terkait menyangkut masalah ada hubungannya dengan teknik sipil, ya kan? Kita membuat suatu jaringan air atau plumbing perpipaan itu tentu elektro yang hadir untuk membuat suatu otomatis buka keran tutupnya ini ya. Itu bisa dikembangkan tidak nanti? Oh iya bisa. Nantinya ini rencananya kita mau pasang di yang kan di kampung-kampung itu misalnya air pump tuh. Ya. Otomatis mengalir ke rumah, jadi jam segini rumah ini yang ambil air, jam segini ini. Luar biasa ya. Itu peralatannya tidak terlalu mahal juga itu ya? Oh itu kendalanya Pak, karena rata-rata pump itu sekitar 1 juta lebih biasanya, tapi nggak tahu kalau yang ukuran kecilnya. Ini kurang besar ini. Iya. Kemarin ukuran 2 inci. 2 inci? Iya. Otomatis terbuka itu? Iya. Saya akan mengejar. Maksudnya ini kan salah satu temuan yang harus kita publikasikan. Kalau memang bisa kerjasama dengan EKA, membuat suatu perencanaan atau menjual produk ini, kita akan bekerjasama dengan EKA untuk menjadikan sebagai hak paten dari PMP. Ya, nanti dikoordinasikan karena ini juga milik ini. Milik? APBN. Milik APBN. APBN Poltek. Iya. Syariat Poltek. Kan misalnya itu kan dibuat secara massal kan? Dan bukan membutuhkan biaya yang sedikit. Tapi ini bisa diproduksi secara massal dengan hasil temuan daripada teknik elektro membuat suatu keran air secara otomatis. Yang biasa kita tahu bahwa listrik itu bisa padam berdasarkan dengan otomatisnya ya. Kita bisa atur jam 6 subuh mati, jam 6 sore nyala. Tetapi yang menarik ini adalah keran air. Ini bisa dibuat di dalam suatu tambak udang, tambak ikan, ya kan, seperti itu. Atau sumber mata air yang dimana masyarakat saling membutuhkan sehingga diatur oleh ritme waktu ya, bahwa jam segini, jam 1 rumah si A, jam 2 rumah si B, seperti itu. Jadi dia otomatis tertutup juga? Iya, otomatis. Jadi kan itu pulp tertutup, Pulp kondisinya tertutup. Iya. Setelah diisi program, nantinya akan terbuka sekian menit mungkin, tergantung programnya. Ya. Ya, ini kan keran 2 inci ini kan keras diputar, pakai tangan aja kan kadang keras diputar. Langsung gini ya? Pakai arus. Ya. Pakai arus. Jadi ada roda gila dipakai juga di dalam ya. Pakai itu. Luar biasa Adinda Yusman. Apa namanya lu bicara? Ternyata di kampus kita selalu menemukan ide-ide cemerlang dari Adinda ini yang mampu membuat suatu keran air secara otomatis dengan menggunakan tenaga surya. Bahkan dia akan membuat kontroler untuk pintu-pintu air irigasi.
Alumni Bicara, open your mind. Selamat malam.